Kami dari kelompok C2 akan menjelaskan jurnal mengenai gold price forecasting using ARIMA model. Dengan beranggotakan Clarissa Kanis, Yesaya Darmawan, Ko Marco Kusuma Adi. Pertama, jurnal ini dibuat dilatar belakangi karena keresahan dari penulisnya untuk mengatasi investor-investor yang ingin berinvestasi pada aset emas. Mengapa emas? Karena emas biasanya sudah umum di kalangan masyarakat maupun ekonomi ke atas maupun menengah dan ke bawah juga. Emas merupakan aset yang dirasa paling umum digunakan oleh seluruh masyarakat. Maka dipilih emas. Nah, di sini dimodelkan dengan model deret waktu ARIMA yang tujuannya agar investor dapat memiliki keputusan yang bijak dalam berinvestasi emas. Data pada jurnal ini digunakan dari Multi Commodity Exchange of India, yaitu secondary monthly data gold price dari bulan November 2003 sampai Januari 2014. Pertama, yang perlu dibahas dari data ini adalah memeriksa apakah data dapat dianalisis menggunakan model deret waktu, yaitu menggunakan Durbin-Watson test. Durbin-Watson ini dapat diampiri dengan 2 dikalikan dengan 1 minus rho 1, di mana nilai Durbin-Watson ini berada pada rentang 0 dan sampai 4. Apabila Durbin-Watson berada pada rentang 0 sampai 1,5 atau 2,5 sampai 4, maka data bergantung terhadap waktu, yaitu juga merupakan data longitudinal, yang berarti apabila berada pada rentang tersebut dapat dimodelkan pada model deret waktu. Dan selainnya tidak dapat dimodelkan dengan model deret waktu karena tidak bergantung dengan waktu atau merupakan data cross-section. Berdasarkan data yang dimiliki, nilai Durbin Watson ya adalah 0,091, di mana bila kita menggunakan hampirannya, yaitu 2 dikalikan dengan 1 minus rho 1, maka diperoleh nilai rho 1 sama dengan 0,941, yang juga mengindikasikan bahwa data memiliki nilai autokorelasi yang positif, sangat tinggi pada saat lag 1. Selanjutnya akan dibahas mengenai ACF dan PACF. ACF atau Outlook Correlation Function merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa kecocokan korelasi yang diperoleh dari data dengan model tertentu. ACF ini didefinisikan sebagai korelasi antara ST dengan ST minus K. PACF atau Partial Autocorrelation Function pada leg K menyatakan korelasi antara ST dengan ST minus K setelah menghilangkan pengaruh dari variabel ST-1 hingga ST-K plus 1. PACF dapat digunakan untuk menentukan order P pada model R. Rentang nilai ACF dan PACF sama, yaitu dari min 1 sampai positif 1, di mana minus 1 menyatakan korelasi yang kuat negatif. Artinya, jika ST meningkat, maka ST-K akan menurun. Sedangkan nilai positif 1 menyatakan ST dan ST-K memiliki korelasi yang positif. Artinya, jika ST-nya meningkat, maka ST-K juga akan meningkat. Sifat-sifat grafik ACF dan PACF terhadap model AR, MA, dan ARMA. Untuk model AR, grafik ACF akan menurun dan PACF-nya akan bernilai 0 setelah lag P. Sedangkan untuk model MA itu kebalikan dari model AR-nya, yaitu grafik ACF akan bernilai 0 setelah lag Q dan grafik PACF itu akan menurun. Sedangkan untuk model ARMA, keduanya itu akan menurun. Dalam penentuan model ARIMA terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi, yaitu mengidentifikasikan model ARIMA dengan grafik ACF dan PACF. Yang kedua adalah estimasi, yaitu mengestimasikan koefisien model berdasarkan tahap identifikasi. Yang ketiga adalah diagnosa, yaitu memeriksa residu modal. Dan yang keempat adalah perambahan,
yaitu menggunakan modal untuk meramalkan nilai di masa depan. Dalam model ARIMA terdapat 3 kode yaitu P, D, dan Q, di mana P merupakan kode R, D merupakan kode integrasi atau beda, dan Q merupakan kode FR. Nah, selanjutnya, untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam menganalisis, memodelkan, serta memprediksi perilaku deret waktu, dilakukan beberapa uji statistik berdasarkan jurnal, yakni yang pertama ada root mean square error atau RMSE, yang kedua ada mean absolute percentage error atau MAPE, yang ketiga ada mean absolute error atau MAE, yang keempat ada Bayesian Information Criterion atau BIC, dan yang terakhir ada Box Q Statistics. Nah, pertama, RMSE. Apa sih RMSE? RMSE sendiri itu menghitung akar kuadrat dari rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang sebenarnya. Nah, RMSE sendiri digunakan untuk menilai akurasi dari sebuah model yang prediktif. Semakin kecil nilai RMSE yang dihasilkan, maka menunjukkan kesesuaian yang lebih baik antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang diamati atau nilai observasi. Sementara nilai RMSE yang lebih tinggi menunjukkan ada deviasi yang besar antara prediksi model dengan data sebenarnya. Selanjutnya ada mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE sendiri itu pada umumnya mengukur rata-rata dari persentase selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Nah, jadi hasil dari MAPE nanti diukur dalam bentuk persentase dari nilai aktualnya. Sama halnya seperti RMSE tadi, semakin rendah nilai MAPE, semakin baik tingkat akurasi model dalam melakukan prediksi. Selanjutnya ada mean absolute error. Mirip dengan MAPE tadi, namun ini adalah mean absolute error-nya. MAE mengukur dari rata-rata nilai absolut selisih antara setiap prediksi model dan nilai yang diamati. Sama seperti dua uji di atas, tadi nilai MAE apabila semakin rendah menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih kecil dan model itu akan lebih baik dalam memprediksi nilai sebenarnya. Selanjutnya ada Bayesian Information Criterion atau BIC. Nah, berikut rumusnya, di mana RSS itu adalah jumlah sisa kuadrat atau residu. Dan K di sini adalah jumlah parameter yang diestimasi. Di sini parameter yang digunakan pada jurnal adalah 1 plus P plus Q plus P besar plus Q besar. Ini adalah mungkin koefisien dari ARIMA itu sendiri. BIC pada umumnya itu digunakan untuk mengevaluasi model statistik yang berbeda. BIC sendiri membantu dalam pemilihan model yang paling cocok untuk suatu dataset dengan mempertimbangkan trade-off antara kesesuaian model terhadap data dan kompleksitas model. Bagaimana caranya? BIC itu memperhitungkan dua faktor, yaitu kesesuaian model terhadap data dan jumlah parameter dalam model. Semakin kecil nilai BIC, sama seperti uji-uji yang sebelumnya, menunjukkan model itu lebih baik dengan mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara kesesuaian data dan kompleksitas model kembali lagi. Nah, yang terakhir adalah geostatistics. Berikut rumusnya, di mana H di sini adalah jumlah leg yang dimasukkan dalam uji tersebut. Sedangkan di sini ada rho bar K kuadrat, yang merupakan autokorelasi residual pada leg ke K. Nah, uji Langkov sendiri itu merupakan suatu uji statistik yang digunakan dalam analisis data deret waktu untuk menguji apakah terdapat korelasi residual yang tertinggal setelah suatu model deret waktu diterapkan pada data. Nah, hasil uji Langkov ini atau Q di sini akan dihitung dan dievaluasi. Apabila nilai Q itu melebihi nilai kritis dari distribusi Chi-square pada tingkat kepercayaan tertentu, maka H0 kita, di mana H0 di sini adalah tidak ada korelasi residual dalam model tersebut. Sedangkan H1 kita itu ada atau terdapat korelasi dalam residual. Nah, apabila kita uji pada tingkat kepercayaan tertentu, maka H0 itu ditolak. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, di sini ada dua buah grafik, yaitu yang di sebelah kiri ada grafik ACF, dan yang di sebelah kanan ada grafik PACF. Dapat dilihat di sini bahwa grafik ACF ini menurun, dan PACF ini cenderung bernilai 0 setelah leg 2. Jadi, berdasarkan sifat-sifat ACF dan PACF yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Jelas bahwa kedua grafik ini menunjukkan model AR dengan order 1. Sedangkan untuk order D dan Q dicoba dengan nilai 0 dan 1 serta 1, 2, dan 3. Dengan nilai P-nya 1, D-nya 0 dan 1, serta Q-nya 1, 2, dan 3, maka terdapat 6 kombinasi model ARIMA yang akan diuji. Berdasarkan hasil pada tabel 5 ini, dipilih model ARIMA 111 sebagai model yang terbaik karena semua nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Secara umum, persamaan model ARIMA 111 adalah sebagai berikut, di mana mu merupakan konstanta dikali 1 minus V, V itu adalah koefisien dari AR, dan delta adalah koefisien dari MA. Berdasarkan data harga emas dari MCS, diperolehlah tabel 3 ini. Dengan nilai-nilai yang ada pada tabel ini, maka diperolehlah persamaan model ARIMA 111 berikut ini. Nah, dengan terpilihnya model ARIMA 111 sebagai model yang optimum dalam menganalisis deret waktu harga emas, kemudian penulis memprediksinya secara langsung selama 6 bulan ke depan setelah bulan Januari tahun 2014. Terlihat di bagian kiri adalah observed values atau nilai sebenarnya, nilai aktual dari harga emas. Kemudian yang tengah ada model validation atau nilai yang diperoleh dari model ARIMA 111 kita. Nah, terlihat di sini tuh tiap bulannya ada kenaikan yang lumayan dan tiap bulannya selalu naik. Berbeda dengan nilai aktualnya. Nilai aktual terlihat di sini bulan Maret 2014 ke bulan April 2014 ada penurunan. Nah, tentu hal ini dapat kita evaluasi dengan bagaimana di sini ada tabel recurrent validation. Tabel ini yang bagian paling kanan adalah hasil update dari model kita. Update ini kita pertimbangkan, kita evaluasi kembali berdasarkan nilai aktual yang telah diperoleh sebelumnya di sini. Sehingga model ini setelah dievaluasi kembali menghasilkan nilai yang hampir mirip dengan nilai aktual atau nilai sebenarnya. Nah, selanjutnya penulis jurnal juga memvisualisasikan dengan bentuk grafik. Terlihat pada grafik yang berwarna merah ini adalah grafik harga aktual atau harga sebenarnya dari emas. Kemudian penulis juga memplotkan model ARIMA satu-satunya itu dengan grafik yang berwarna biru disandingkan dengan harga aktual emas. Terlihat gap antara kedua grafik ini sangat kecil, sehingga dirasa model ARIMA 111 itu sudah model yang bagus dan cocok dalam mendeskripsikan harga emas, dan telah memenuhi uji-uji statistik yang digunakan di atas tadi. Nah, kemudian yang terakhir, tidak lupa penulis jurnal juga memplotkan hasil prediksi selama 6 bulan ke depan setelah Januari 2014. Terlihat di sini ada garis biru kecil naik ke atas, ini adalah hasil dari prediksi. Berikut adalah grafiknya. Setelah analisa-analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model ARIMA yang paling tepat untuk memodelkan data tersebut adalah ARIMA 111. Karena model ARIMA 111 memenuhi seluruh uji statistik, dan yang terpenting adalah seluruh nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Sekian dan terima kasih.